Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Rupanya teman-teman bukan perkara mudah untuk menjebloskan Rocky Gerung ke jeruji besi. Banyak sekali halangan dan rintangan, apalagi terkait dengan undang-undang dan juga lain sebagainya. Tetapi ini netizen ini juga sudah mulai geram kan, sudah mulai geram. Dan sebenarnya untuk menjebloskan Rocky Gerung ke bui ada pihak-pihak yang lebih tahu ya tentang undang-undang segala macam, ada yang pihak yang jauh lebih mengerti daripada itu semua. Tetapi yang namanya netizen kan kurang sabar segala macam ya. Akhirnya banyak jalan menuju Roma. Bahkan ada juga yang menyebar alamat Rocky Gerung untuk memberikan salam dan juga mengirimkan cilok dan siomay. Artinya apa? Ketika ditolak ya, tuntutan ditolak, maka santet bertindak. Halo, karena kasusnya berurusan dengan pasal yang berujung dengan delik aduan, selama korban tidak melakukan pelaporan, maka pelaku tidak akan diproses secara hukum. Jadi buat teman-teman yang mau kirim cilok, kirim somai, silakan langsung datang ke blok 026. Catat alamatnya. Kampung Bojongkoneng, RT 02/11, Kecamatan Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor. Kalau hukum tidak bisa memproses, maka orang yang mulutnya sudah kayak binatang, silakan diperlakukan seperti binatang. Salam NKRI. Kemarin lebih dari 40 organ relawan Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke Bareskrim terkait penghinaannya kepada Pak Jokowi. Tetapi memang di sini agak aneh, laporan kami ditolak, sementara laporan relawan Indonesia Bersatu diterima. Memang ada seperti mulai ada permainan dan ada kejanggalan nih. Padahal di laporan yang dilakukan oleh kami pun itu dimasukkan pasal ujaran kebencian. Tetapi pada kenyataannya laporan kami ditolak. Tapi ya sudahlah, mungkin di sini memang asumsi saya sih sedang ada permainan-permainan ya. Oke, nggak masalah laporan kami ditolak. Tetapi kami sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi tidak akan berhenti di sini. Tidak serta-merta karena laporan kami ditolak, maka kami akan diam. Kami akan menempuh cara-cara lain, jalur-jalur lain untuk menuntut Rocky Gerung agar segera dipenjarakan. Dan saya mengajak seluruh rakyat Indonesia yang benar-benar mencintai Pak Jokowi, ayo kita serentak membuat laporan agar meminta Rocky Gerung dipenjara dengan pasal bukan penghinaan kepada Pak Jokowi loh ya. Pasal yang kita ajukan adalah ujaran kebencian dan provokasi yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sekali lagi, laporannya itu mengenai pasal ujaran kebencian dan provokasi. Karena jika kita memasukkan laporannya itu penghinaan, maka yang harus melaporkan itu adalah Pak Jokowinya langsung. Jokowi sendiri ya. Jadi sebagai rakyat Indonesia yang mencintai Jokowi, ayo kita sama-sama serentak membuat laporan, membuat aksi, menuntut Rocky Gerung agar segera ditangkap. Dan kita pun harus menunjukkan kepada mereka-mereka yang kerap kali menghina, mengecilkan Pak Jokowi, bahwa kita rakyat Indonesia ada untuk Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tidak berjalan sendirian. Rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi akan setia dan konsisten untuk mengawal beliau sampai masa tugasnya selesai. Salam NKRI. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terbuka untuk saudara Rocky Gerung. Saya melihat dialektika Rocky Gerung ini tidak mengedepankan etika dan estetika. Saat dia pidato di depan halayak ramai, memancing tertawa masyarakat banyak, dan menghina Pak Jokowi.
dengan mengatakan Pak Jokowi bajingan goblok. Saudara Rocky Gerung, kalau memang Pak Jokowi bajingan goblok, tolong buktikan. Dan kalau tidak terbukti, saya sebagai lawyer pendukung Pak Jokowi dong. meminta pada Mabes Polri untuk menangkap Rocky Gerung. Somasi 1 bang. kali 24 jam saya somasi, saya minta kepada Mabes Polri menangkap saudara Rocky Gerung. Ya, karena ini masuk dalam delik aduan relatif tentang penghinaan terhadap kepala negara. Jadi siapapun bisa bertindak, termasuk Cyber Polri. Tolong ditangkap Rocky Gerung. Saya tidak terima presiden kami dihina, dikatakan bajingan goblok. Saya minta kepada Mabes Polri, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo, saya minta Rocky Gerung ditangkap. Apapun bentuknya, atau minimal suruh debat dengan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logika. Apakah kalian pikir bahwa Rocky Gerung itu kerja sendirian? Tentu tidak. Tak lama setelah Rocky Gerung mengeluarkan hujatan kebencian dan hinaan terhadap Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, Pak Yusuf Kalla langsung mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintahan atau rejim sekarang ini sudah hampir sama dengan pemerintahan Orde Baru. Dari sini kita jelas siapa sebenarnya yang membackingi Rocky Gerung. Anehnya, mereka selalu mengecam Orde Baru dikit-dikit kayak Orde Baru, padahal kita tahu sendiri di belakang Rocky Gerung ada tangan-tangan Orde Baru yang membacking dia. Munafik bukan? Munafik Jahat bukan? Tapi bukan. Bagaimanapun saya harus mengucapkan terima kasih kepada Rocky Gerung. Karena dengan pernyataan Rocky Gerung ini, saya bisa melihat bagaimana sikap Pak Prabowo sesungguhnya. Prabowo selama ini hanya memuji dan menempel Pak Jokowi hanya untuk kepentingan 2024. Tetapi dia diam 1000 bahasa ketika Rocky Gerung menghina Pak Jokowi yang selama ini menjadi atasan Pak Prabowo dan selalu dipuji-puji Pak Prabowo. Aneh kan? Jadi, belajar pintar, pakai logika. Kenapa Rocky Gerung selalu berani dan tidak pernah ditangkap oleh polisi? Saya kira ini si Rocky ini mulai banyak pikiran. Banyak pikiran kenapa, Pak? Mulai susah tidur. Mulai mencret-mencret. Mencret-mencret. Ya. Kenapa? Dan mungkin asam lambungnya mulai naik. Lagian tuh orang kalau ngomong kayak nggak punya lak-lakan aja. Masa Presiden Jokowi dibilang, ya kan? Aduh, kadang-kadang. Giliran gua cuma ngeritik kinerja Anies Baswedan. Itu yang namanya kadrun-kadrunnya ngeroyok gua. Ada yang gua bilang stres ya. Ada yang bilang gua matanya picek lah. Mata gua normal. Tapi giliran Rocky Gerung itu ngomong kayak gitu semaunya sama presiden, dibela. Aduh. Menurut gua kali ini Rocky Gerung nggak akan lolos deh. Kayaknya tidak akan lolos deh. Biar jadi pelajaran gitu loh. Ilmu tuh kadang-kadang ya mungkin ilmu penting, tapi etika juga lebih penting. Ada penting. Gua nggak pernah yang namanya ngomong kasar kan. Tapi itu kadrun ngeroyok gua, ngebully gua ampun-ampunan. Makanya gua senang si Rocky biar ditangkap polisi, ya kan? Biar pelajaran buat dia. Kalau ngomong biar nggak semaunya, ya kan? Seenak udelnya ya. Jadi buat seorang Jokowi di Rocky Gerung olok-olok, didiemin aja, ntar juga mati ya, sendiri. dicemooh oleh seorang Rocky Gerung tidak akan jadi masalah. Ya saya nggak bicara tentang hukum. Ya hukum sih harus, kalau ada yang lapor ya nanti tangkap aja orang yang melakukannya. Yang saya ingin komentari adalah tidak mengurangi kehormatannya seorang Jokowi. Jokowi yang kita kenal sebagai presiden Indonesia yang luar biasa. Kemuliaannya, kehormatannya nggak berkurang karena seorang ocehan seorang Rocky Gerung. Iya. Yang maaf kata agak keblinger gitu.
Saya kalau ngelihat orang-orang yang pintar bicara, akademisi, ya, dosen, dia pikir cuma dia yang pintar kali di dunia. Jadi kalau kita bandingkan dua manusia ini ya nggak layak. Jokowi sangat berprestasi membangun bangsa kita ya, dari ujung ke ujung. Sementara Rocky Gerung cuma bisa ngoceh. Ya cari popularitas. Apalagi yang dicari seorang Rocky Gerung. Kalau dia nggak mencemooh seorang presiden yang kita tinggi, kita hormati, prestasinya nggak ada lagi. Ya, Jokowi makin dimuliakan. Ya, Rocky Gerung. Kalau buat saya sih diamin aja. Saya juga mati sendiri. Ntar dia mati sendiri. Jadi saya menghormati seorang Jokowi dari mulai dia jadi cagup dan kemudian capres di 2014, dan sampai hari ini saya salut dengan sepak terjangnya. Ya kita bangsa Indonesia bangga lah punya presiden seperti itu ya. Sangat Bayangkan bangga. bukan cuma di negara sendiri ya, bahkan kalau di luar negeri nggak ada yang mencemooh mengolok-olok Pak Jokowi. Dimuliakan sekali. Dimanapun jalan ke luar negeri, kepala negara menyambut rakyatnya luar biasa mencintai. Hanya di negara sendiri seorang Jokowi itu bisa dihina. Jadi saya anjurin kalau yang emosi ketemu Jokowi, ketemu Rocky Gerung ya lampiaskan aja emosinya, biar dia tahu rasa. Lepaskan emosinya. Oke, netizen, jangan emosi, tapi yang buat emosi nggak. Saya sih nggak emosi, kenapa? Karena tidak mengurangi kualitas orang Jokowi, dia bahkan makin populer. Karena Rocky Gerung malah dia makin dimuliakan, terlihat. Oke, God bless you, all the best, salam sehat selalu. Yes. Rocky Gerung lagi, selalu membuat pernyataan kontroversial. Dan kali ini menurut saya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Yang mengatakan kepada Bapak Joko Widodo, bajingan tolol. Selain menyakiti atau melukai perasaan Bapak Jokowi, dia juga melukai para pendukungnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang notabene Bapak Jokowi sangat dicintai lebih dari 82% seluruh masyarakat Indonesia. Ini fakta. Dan menurut saya kenapa ya kok dari dulu seorang Rocky Gerung ini selalu membuat pernyataan yang kontroversial, kok lolos terus dari jeratan hukum. Kerjanya cuma gitu. Nyun sewu, maaf, atau dari polisi takut karena di belakang Rocky Gerung ada orang yang lebih kuat, atau memang ini sebenarnya itu hanya settingan untuk mengalihkan perhatian. Saya nggak tahu. Yang jelas saat ini, dan bukan saat ini saja, berkali-kali Rocky Gerung itu selalu membuat pernyataan yang kontroversial, yang sangat menyakitkan perasaan masyarakat Indonesia. Jujur saya pribadi juga sangat sakit sekali. Kalau saya sekarang berhadapan dengan Rocky Gerung, saya nggak tahu apa yang akan saya lakukan. Yang pasti saya akan marah sekali. Entahlah kok bisa sampai seperti ini, selalu lolos dari jeratan hukum. Hormat saya Bapak Kapolri, tolong ini mohon perhatiannya si Rocky Gerung. Rasanya sulit banget untuk ditolerir, Pak. Saya khawatir daripada nanti masa-masa pendukung Pak Jokowi yang mencintai Bapak Jokowi marah terhadap si Rocky Gerung, ketemu di jalan ya kita semua nggak tahu, Pak. Yang pasti saya rasa bukan hanya saya saja, Pak, yang protes atau yang keberatan atas pernyataan Rocky Gerung ini. Saya rasa mayoritas banyak orang masyarakat di Indonesia juga pada ikut merasakan sakitnya atas ucapan-ucapan Rocky Gerung terhadap Bapak Presiden Joko Widodo. Laporan ditolak Barreskrim, bro. Saya suka ini pertanyaannya. Nah, ada apa dan kenapa? Sungguh di luar Nurul. Mungkin gini, mungkin yang suruh nangkep ini mungkin para pendukungnya Pak Jokowi mungkin ya, para militan Projomania mungkin, pinginnya gitu mungkin,
suruh nangkep rame-rame ya toh, para pendukung Pak Jokowi ini suruh nangkep Rocky Gerung. Nah, mungkin yang diinginkan aja dari Barreskrim mungkin seperti itu, Mas Bro ya. Sungguh di luar nurul itu. Ada apa dan kenapa? Salam waras, salam Projomania. Ini seekor anjing namanya Rocky. Nah, ini anjing saya ini namanya Rocky Gerung. Rocky. Ah, ini dia nih. Anjing bernama Rocky Gerung. Rocky Gerung adalah anjing namanya ini. Anjing. Rocky. Ah, ini. Anjing Rocky. Memang harus kita akui teman-teman, sulit untuk menangkap Rocky Gerung. Pertama, Rocky Gerung itu pandai untuk menempatkan kata-kata. Ya, jadi untuk diproses secara hukum akan bisa dan sangat mudah untuk berkelit. Untuk pasal penghinaan, tentu orang yang merasa hina, dihinakan, itu harus membuat suatu pernyataan dan tuntutan. Selain itu, ya mungkin saja nggak bisa. Ya, tentu hal itu membuat Rocky Gerung itu lolos dari hukum. Kecuali kalau tuntutannya diganti dengan ujaran kebencian dan memprovokasi buruh kemarin itu teman-teman, itu mungkin saja bisa. Allah a'lam bishawab, orang-orang yang mengerti hukum yang mengetahui hal itu. Tetapi masyarakat juga kadang-kadang memang nggak sabar. Udahlah, daripada inilah kita sowan aja ke rumahnya. Kita kirim cilok, kita kirim somai, tanda kutip. Artinya ketika tuntutan ditolak, maka santet bertindak. Lucu-lucu semua ini netizen Indonesia ini. Ya semoga ada titik terang dari kasus ini teman-teman. Ya, beberapa saat yang lalu Rocky Gerung juga sudah mengeluarkan statement yang pada intinya sebenarnya dia itu berkelit, ya seperti biasa berkelit, permainan kata-kata segala macam. Ya itu senjata andalan dari Rocky Gerung. Sebenarnya kalau Pak Jokowi mau bertindak, habis tuh, kena itu beberapa. Tapi Pak Jokowi kan nggak seperti itu, bukan orang yang seperti itu teman-teman. Dan toh ini nggak akan menjatuhkan martabat dari Pak Jokowi juga sebenarnya. Pak Jokowi sih biasa-biasa aja, hanya seorang Rocky Gerung yang sekecil itu, ya kan, biarkan aja ngoceh keluar. Tetapi yang tidak terima itu tentu pendukungnya ya, ingin dan melihat Rocky Gerung dimasukkan ke dalam penjara atau dipenjarakan. Terima kasih teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan. Salam waras, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.